buntut kaburnya 3 narapidana dan 4 tahanan, Komisi 13 DPR RI melakukan sidak di Rutan Kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat. 7 tahanan yang kabur ditempatkan dalam satu sel. DPR meminta rekaman video CCTV selama 1 minggu jelang peristiwa kaburnya tahanan terjadi. DPR juga mempertanyakan jalur pelarian yang diduga dilalui para tahanan itu termasuk dalam titik buta atau blind spot. DPR akan mendalami 7 tahanan yang kabur titipan kejaksaan atau kepolisian. Politisi Partai Nasdem itu juga menyoroti soal overkapasitas di rutan, diduga menjadi salah satu masalah yang harus dibahas dalam pembahasan pekan depan. Murtala Ilyas merupakan salah satu dari 7 tahanan rutan Salemba yang kabur. Murtala merupakan bos pengedar sabu jaringan Aceh yang ditangkap Polres Metro Jakarta Barat dengan total barang bukti 110 kg sabu pada Maret 2024 dari 2 lokasi. Residivis kasus narkotika itu mengendalikan peredaran sabu dengan rute Malaysia, Aceh, Medan, Jakarta. Murtala ditangkap setelah polisi menggeledah gudang penyimpanan sabu di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari gudang penyimpanan yang juga rumah Murtala itu, polisi menyita 6 box kontainer plastik berisi 100 paket sabu seberat 100 kg, sehingga total 110 kg sabu berhasil disita. Nanti ada arahan dari Pak Ketua. Ini sangat-sangat secret, sensitif. Mohon maaf, sangat sensitif. Ya. Teman-teman sampai di sini. Setidaknya ada 2 kejanggalan di balik kaburnya 7 penghuni rutan Salemba di Jakarta Pusat berdasarkan sidak anggota Dewan. Pertama, 3 narapidana dan 4 tahanan digabungkan dalam satu sel. Keanehan lain, CCTV di bagian belakang rutan mati dan lokasi tempat kabur ke-7 orang berada di titik buta alias blind spot. Loncat itu, terus di sana blank spot. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Kecurigaan juga datang dari Wakil Ketua Komisi 13 DPR. Dia curiga ada kong-kali-kong antara pihak lain dari dalam dan luar rutan. Ada pihak yang terlibat baik itu dari dalam atau dari luar atau kerjasama antara dalam dan luar gitu. Karena ya kalau kita perhatikan di lembaga pemasyarakatan itu kan ya mereka tidak punya alat-alat yang bisa digunakan. Apalagi ini kan teralis besi gitu. Bagaimana mungkin bisa menjebol dengan tangan manusia biasa bisa menjebol teralis besi itu hal yang mustahil. Kecurigaan anggota Dewan mungkin bukan tanpa alasan. Ke-7 penghuni rutan Salemba yang kabur berasal dari kamar 16 Blok S. Ke-7 orang ini diduga melarikan diri dengan menggergaji terali besi di kamar. Mereka kemudian turun dan masuk ke dalam gorong-gorong atau saluran air. Mereka juga menggergaji terali besi di gorong-gorong yang terhubung dengan jalan percetakan negara. Mekanisme yang dilakukan pertama adalah membobol atau memotong teralis. Ini merupakan ventilasi di area kamar mandi yang kemudian disambung dengan atau diikat dengan menggunakan sarung untuk turun. Karena kalau saya melihat bagaimana struktur dari lapas Salemba sendiri, ini memang dari area lapas ke bawah itu cukup jauh sehingga tidak bisa lompat begitu saja. Dan juga ada beberapa tingkatan-tingkatan seperti pagar-pagar yang harus dilalui. Jadi setelah dibobol, teralis yang ada di kamar, tepatnya itu di Blok S, kamar nomor 16, lalu kemudian menggunakan sarung dan masuk ke gorong-gorong. Drama pelarian 7 penghuni rutan Salemba masih belum menemukan titik terang, termasuk soal keberadaan alat pemotong terali besi. Indikasi keterlibatan orang luar Pak untuk suplai. Ini sedang dalam penjalanan. Ini sedang pendalaman atau penelusuran. Apakah seperti yang kami sampaikan tadi di awal, apakah ada bantuan dari pihak luar termasuk
dari pihak kita. Panitia Kerja Pemasyarakatan diharapkan bisa mengurai kejanggalan-kejanggalan di balik kaburnya 7 penghuni rutan Salemba. Terlebih, 1 di antaranya merupakan gembong narkoba. Tim Liputan Kompas TV. Membahas lebih dalam pasca kaburnya 7 tahanan rutan Salemba, kami sudah tersambung dengan Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya. Terima kasih Bang Willy, selamat sore. Sore, Jihan. Ya, Bang Willy, ini tadi sudah melakukan sidak ke rutan Salemba. Ini ternyata ada CCTV yang rusak di dalam rutan. Ini bisa dijelaskan berapa jumlah CCTV yang rusak dan berada di zona mana saja yang rusak ini CCTV-nya? Ya, tadi kami sudah melakukan operasi mendadak, Jihan, untuk mengecek betul kondisi rutan Salemba terkait dengan kaburnya 7 orang ini. Dan setelah kami dalami dan meminta laporan dari pihak rutan, dan kebetulan ya yang rusak itu ya di tempat mereka kabur ini di teralis belakang. Kalau yang di lorong itu bisa dipantau, tapi di lorong ya cuma ini yang kelihatan di layar ini itu lorongnya itu masih on di atas dan di bawah, sementara yang di belakang yang sama sekali off. Nah, untuk itu kami meminta jejak digitalnya sejak kapan ini off. Jadi kami minta semua rekaman dari CCTV, kapan mulai ini rusak dan sejak kenapa ini tidak diperbaiki. Nah, SOP-nya sedang kami dalami. Ada 2 hal yang pengen kami dalami nanti di dalam panja. Yang pertama adalah proses pengecekan sel sendiri secara berkala. Yang kedua, proses pengecekan untuk CCTV. Kenapa dan sejak kapan ini off. Dan yang ketiga, petugas. Itu penting. Kita minta tadi kronologis siapa-siapa saja yang bertugas sebulan terakhir di Blok S khususnya. Dan kemudian sejak kapan Kalapas mengajukan surat cuti, dan karena di saat kejadian Kalapas sedang cuti. Begitu, Jian. Ya, jadi memang ada 2 yang disoroti, yaitu ada rusaknya CCTV dan ada cutinya Kalapas di saat kejadian 7 tahanan kabur ini. Tapi kita bahas CCTV dulu, Bang Willy. Ini kan tadi dikatakan bahwa memang yang rusak adalah di sisi saat titik pelarian 7 tahanan ini. Ini rusaknya bisa diinfokan apakah sudah diketahui sudah berapa lama, dan terakhir rekaman CCTV yang memang terekam di sisi tersebut ini sejak kapan beroperasinya? Ya, lapas berjanji akan menyerahkan itu minggu depan. Kita meminta semua hal yang dibutuhkan untuk proses pendalaman. Kalau secara teknikal saja ini nggak bisa dibobol dengan hal yang standar. Ini membutuhkan peralatan khusus dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kami tadi sempat mengecek secara fisik, itu jerujinya ada ulirnya, ya. Ada standar bangunan rutan dan lapas itu tidak gampang. Nah, tentu ini juga ada kerjasama di dalam. Ya, kita bisa melihat kerjasama ini tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar, Jihan, karena jeruji gorong-gorongnya juga sudah dibobol. Jadi ada proses yang benar-benar terindikasi terencana betul. Bahkan tadi kami sempat mendalami ini kok bisa loh peta denah lokasinya, di mana titik kaburnya, bagaimana koneksitas antara satu titik dengan titik yang lain. Begitu, Jihan. Ya, ini ada kerjasama di dalam dan di luar kalau kata Bang Willy. Ini maksudnya dari luar ini ada kerjasama seperti apa dengan orang-orang yang mana, dan juga di dalam ini kerjasamanya seperti apa? Mungkin Bang Willy bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, yang di luar itu tempat mereka melarikan diri itu, gorong-gorongnya itu kan ada jerujinya juga. Itu sudah dibobol juga. Jadi ada 2 jeruji yang bobol, jeruji di dalam sel itu, dan kita lihat bagaimana itu sebenarnya sangat sulit secara teknikal untuk dibobol, ya. Karena ada 2 lapisan.
jerujinya sendiri itu sangat kuat dan kemudian ada lapisan besi lagi. Yang kedua, ini jeruji ini yang digambar sekarang itu sudah bobol sebelumnya. Jadi ada 2 jeruji yang dibobol dan itu satu pasti ada yang mengerjakan itu dari luar dan yang di dalam tentu mereka yang bertujuh ini. Begitu, Jihan. Kalau dari kira-kira pegawai lapas gitu kan, ini pas banget gitu soalnya Bang kalau kita lihat. Ini saat tahanan kabur, CCTV rusak, terus juga kalapas cuti. Ini apakah mungkin ada dugaan indikasi kerjasama juga dengan orang dalam? Ya, itu yang akan kita panggil, Jihan. Mereka semua akan kita panggil nanti, termasuk kalapas yang dinonaktifkan, untuk kita minta keterangan. Jadi semua pihak kita minta keterangan, kita minta juga polisi, BNN. Jadi karena ini kan sudah berulang ya. Nah, ini bukan perkara yang lari ini ya, kan sudah berulang kali mengalami masalah hal yang sama. Tentu kita pengen mendapatkan masukan secara jauh lebih detail dan syukurnya tadi pihak Rutan Salemba kooperatif, Dirjennya juga kooperatif dan kementerian juga kooperatif. Kita minta semua dokumennya untuk kemudian kita bahas dalam panja, Jihan. Iya, nanti akan ada pemeriksaan lebih dalam terkait dengan 7 tahanan yang kabur di rutan kelas 1 atau kelas A Salemba, Jakarta Pusat. Terima kasih atas informasinya Bang Willy Aditya, Komisi 13 DPR RI, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bang. Terima kasih, Jan.